Ya, shalom teman-teman semua. Kita berjumpa di minggu kedua di bulan November ini. Sungguh sebuah karunia Tuhan kita boleh ada hingga hari ini. Dan kita mau mengakui bersama bahwa ibadah kita pada minggu kali ini boleh terjadi karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk lebih lagi ke hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati dengan mengangkat pujian, mengikut Yesus. Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita mau siapkan hati kita dengan sungguh masuk ke hadirat Tuhan yang kudus ini. Mari kita angkat pujian ini dengan lebih yakin. Semua karena anugerah-Mu Tuhan hari ini ada. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, ya Yesus. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Katakan, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku.
Ya teman-teman, di minggu kedua ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu adalah urip manut, yaitu adalah hidup yang taat pada Tuhan. Ketika saya merenungkan tema ini, menurut saya tema ini cukup menyentuh hati saya. Saya jadi teringat dengan kisah di Perjanjian Lama, yaitu adalah kisah Nabi Ayub. Jika kita belajar di sana, satu pertanyaan yang muncul di pikiran saya adalah, kurang taat apa sih Nabi Ayub? Sebelum dia terkena musibah yang luar biasa di hidupnya, kurang mengasihi Tuhan apa Nabi Ayub? Sehingga Tuhan begitu membentuk Nabi Ayub dengan semua kesengsaraan yang dia alami. Kita tahu bahwa Nabi Ayub adalah orang yang taat. Tapi ketika iblis minta Tuhan, aku mau membombardir kehidupan Nabi Ayub. Tuhan mengizinkan itu. Dan Tuhan cuma bilang satu hal, jangan ambil nyawanya. Intinya seperti itu. Begitu sengsara kehidupan Nabi Ayub. Begitu luar biasa pergumulan dia tentang Tuhan. Padahal dia adalah seorang yang taat pada Yesus, pada Tuhan Allah. Tapi kehidupannya begitu jatuh ke titik terendah. Tapi pada akhirnya dia menuai sesuatu yang luar biasa, bahkan lebih. Tuhan kasih lebih dari yang pernah dia hilangkan. Atau pernah Nabi Ayub hilang dari hidupnya. Entah keluarga, harta, semuanya. Tuhan gantikan lebih dari sebelumnya. Terus bagaimana dengan hidup kita? Mungkin kita punya banyak alasan untuk enggak urip manut sama Tuhan. Tuhan, aku mau korupsi. Loh kenapa? Karena aku enggak cukup Tuhan dengan hidupku sekarang. Aku ingin lebih. Berkat-Mu enggak cukup buat aku. Atau suatu ketika kita berbohong pada lingkungan kita. Tuhan, aku punya alasan kenapa aku berbohong. Karena lingkunganku enggak menerima aku. Karena lingkunganku memusuhi aku. Lingkunganku mengucilkan aku. Aku harus berbohong Tuhan. Atau banyak hal lain yang kita alami di dunia ini. Sudahkah kita hidup taat pada Tuhan? Sudahkah benar cara kita untuk memperlakukan diri kita? Apakah kita mau ikut alur dunia ini? Banyak dosa yang sadar atau tidak sadar kita lakukan dan kita sungguh melukai hati Yesus. Maka dari itu teman-teman, saudaraku yang di rumah, pada kesempatan ini, mari saya mau ajak kita semua untuk mengakui semua dosa kita. Biar Roh Kudus yang tuntun hidup kita. Biarlah tema urip manut ini tidak jadi sia-sia. Biarlah kita terus punya kerinduan untuk datang di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa kita. Mari saya ajak kita semua berdoa. Kita tutup mata. Kita siapkan hati kita. Mari katakan, Tuhan, ini kami anak-Mu. Kami datang dengan kerendahan hati kami, Yesus. Kami datang untuk mengakui segala laku kami yang keliru di hadapan-Mu, Bapa. Kami mau belajar dari kisah Nabi Ayub, di mana Engkau sediakan yang luar biasa dari proses hidup ini, Tuhan. Di garis finish nanti. Kami mau taat. Kami mau berserah kepadamu, Yesus. Mungkin saat ini hidup kami penuh dengan ketidakpastian. Tapi satu hal yang pasti hidup kami, Tuhan, bahwa Engkau sediakan yang terbaik di hidup kami. Terima kasih buat semua anugerah-Mu, Tuhan. Dan maafkan kami jika selama ini kami kurang bersyukur. Maafkan kami jika kami selama ini meragukan semua rancangan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Karena kami mau belajar dari kisah Nabi Ayub bahwa rancangan-Mu sungguh indah pada waktunya. Maafkan kami, Yesus, maafkan kami. Kami sungguh datang dengan kerinduan bahwa Engkau yang akan ubahkan hidup kami, Bapa. Curahkan Roh Kudus-Mu, Yesus. Kami butuh pertolongan Roh Kudus-Mu. Kami gak dapat jalan sendiri, Tuhan. Kami butuh uluran tangan-Mu. Kami butuh jalan dengan-Mu, Yesus. Dan detik ini, Tuhan, kami mau membangun komitmen bersama-Mu untuk hidup taat seturut dengan firman-Mu. Ajar kami, Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu, Yesus. Kami butuh sentuhan tangan-Mu.
Kami perlu Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Ya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Amin. Ya, berita anugerah kita pada minggu kali ini terambil di Matius 7 ayat 13 sampai yang ke-14. Saya bacakan buat kita semua. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya teman-teman, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang lebih ke hadirat-Nya. Kita mau hidup taat. Kita mau komitmen masuk melalui pintu yang sempit tadi. Karena di sanalah ada kehidupan kita yang kekal nanti. Mari kita angkat satu pujian. Bukti kebesaran-Mu. Hidupku
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna ya Yesus, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat siang teman-teman. Kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu yang merindukan firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan berfirman kepada kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memberi kami daya konsentrasi dimanapun kami berada. Biarlah kami mengarahkan hati dan pikiran kami untuk belajar firman Tuhan. Ajar kami untuk fokus ya Tuhan. Berikan kami hikmat dan terang Roh Kudus, agar waktu pemberitaan firman Tuhan ini benar-benar boleh kami nikmati. Kami boleh memahami firman Tuhan, dan Engkau berikan semangat dan inspirasi untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau membaca dari surat Filipi pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11. Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya
nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang selalu rindu merenungkan firman Tuhan, terlebih yang mau melakukannya. Teman-teman, tema kita hari ini urip manut. Nah, ini yang bukan orang Jawa mungkin tidak paham gitu ya. Ini kalimat sederhana dalam bahasa Jawa. Urip manut itu berarti hidup taat, hidup patuh. Dalam bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan, taat itu apa sih? Taat itu ternyata senantiasa tunduk. Taat itu senantiasa tunduk. Coba kita pikirkan sekarang. Kalau teman-teman mendengar kata manut, taat, tunduk, apa yang ada dalam benak kalian? Mungkin ada yang berpikir, waduh susah itu ya. Wah, tunduk, taat, berarti itu tidak merdeka. Atau mungkin ada yang berpikir, wah jangan sekarang deh. Saya mau bebas dulu, mumpung masih muda. Jangan diikat-ikat, jangan dikekang-kekang, berikan kami kebebasan. Tema kita urip manut itu berarti hidup taat. Apakah itu sulit ataukah mudah? Yuk kita ikuti klip berikut ini. Kalau kita melihat tokoh tadi, menurut teman-teman perjuangannya untuk mendapatkan air itu harus dengan penuh jerih lelah begitu ya. Tetapi ada satu hal yang coba kita perhatikan, tadi ada tangan yang menghalanginya untuk sampai di keran air yang dia tuju. Gambaran itu tangan Tuhan yang sebenarnya tidak mengizinkan dia untuk sampai di sana. Tuhan mau menunjukkan ke arah lain. Tetapi ternyata dia sudah melihat disitulah tempat yang harus dituju. Ada keran air, pasti akan mendapatkan air segar di sana. Tuhan sebenarnya mengarahkan bukan di situ, itu keran itu mati. Kamu harus ke tempat lain. Tetapi tangan Tuhan yang menahan dia, tangan Tuhan yang mengarahkan dia,
selalu dia lompati, bahkan diberobosi gitu ya. Jadi dia menerobos lewat bawah. Orang bilang selalu ada cara untuk tidak taat. Selalu ada ide-ide kreatif kalau kita mau tidak taat. Urip manut itu sesungguhnya hidup kita bersama Tuhan. Itu soal antara aku dan Tuhan. Soal relasiku dengan Tuhan. Nah, soal aku dan Tuhan itu juga terkait antara memilih keinginanku, kehendakku, atau keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Memilih jalan pikiranku sendiri ataukah memilih jalan pikiran Tuhan. Pilihan. Semua orang bebas untuk memilih. Tetapi ketika kita bicara ini antara aku dan Tuhan, teman-teman memilih manakah yang harus kulalui, manakah yang harus kuikuti, kukerjakan, kehendakku, keinginanku, atau keinginan Tuhan, ternyata tidak mudah. Dalam bagian lain kitab suci menceritakan tentang pergumulan Rasul Paulus. Roma 7 ayat 19. Mencatat pergumulan Rasul Paulus, dikatakan demikian. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Sesungguhnya urip manut itu berada dalam ketegangan antara cita-cita dan fakta. Sebagai orang beriman, saya mengaku sebagai pengikut Kristus, murid Kristus, ya saya punya cita-cita. Saya mesti taat manut sama Tuhan. Tuhan mau mengantar saya, menunjukkan jalan saya kemana, ya saya ikut. Itu cita-cita. Tetapi faktanya tidak terlalu mudah. Rasul Paulus sendiri sharing iman. Bagaimana dia menginginkan sesuatu, menghendaki sesuatu. Tetapi ternyata yang diperbuat bukan itu. Bukan yang baik yang telah dia rancang yang dia perbuat. Tetapi yang tidak baik. Karena itulah kita manusia. Kita punya keinginan-keinginan duniawi, keinginan kedagingan yang seringkali menguasai kita. Sehingga ketika kita tahu apa yang baik, apa yang diinginkan Tuhan, belum tentu kita bisa ikuti itu. Karena kedagingan kita demikian menguasai. Tetapi saat ini kita akan belajar dari guru kita. Guru agung kita, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Apakah pilihan Kristus dalam hidup ini? Saudara, Filipi 2 ayat 8 yang kita baca tadi mengatakan, jelas bahwa Kristus itu memilih urip manut taat sampai mati. Mengapa? Mengapa Kristus memilih urip manut? Saudara perhatikan kalau saudara membaca dari ayat yang ke-7. Bahwa dia menempatkan dirinya di hadapan Bapa dengan rendah hati. Dengan bahasa lain Filipi menulis, dia mengosongkan diri, dia hidup menghamba, dia tunduk pada Sang Bapa. Inilah hidup yang memuliakan Tuhan. Dan seringkali sulit bagi kita untuk manut sama Tuhan. Karena kita salah menempatkan diri. Salah menempatkan diri ini bahasa tajamnya adalah tidak tahu diri. Siapa sih saya ini? Kalau Kristus mengatakan saya adalah anak Allah, tetapi saya adalah hamba di hadapan Bapa. Bapa yang berotoritas atas hidup saya, Bapa yang menguasai saya, Bapa yang mengutus saya. Karena itu saya hamba yang melakukan tugas yang diberikan oleh Sang Tuhan. Hidup menghamba itu berarti taat. Ingat terjemahan bahasa Indonesia, taat itu senantiasa tunduk.
Persoalannya adalah Kristus itu ya memang manusia, tapi kan juga Tuhan. Nah kalau saya kan manusia murni, kemanusiaan saya, hawa nafsu saya, kedagingan saya seringkali sulit untuk dikontrol. Di masa pandemi ini misalnya, suruh pakai masker saja, kita ini merasa susah, iya toh? Padahal untuk kepentingan kita sendiri, untuk menjaga diri kita, juga menjaga orang lain tentunya. Tetapi itu susah, taat itu susah. Kalau teman-teman memperhatikan Bu Risma sampai menghukum orang-orang yang melanggar protokol kesehatan ketika diperiksa di jalan tidak pakai masker disuruh push up. Saudara-saudara, orang yang tidak tahu menempatkan dirinya dengan tepat, maka dia tidak mungkin taat. Ketika saya tidak tahu menempatkan diri saya sebagai manusia yang hidup bersama orang lain, yang seharusnya menjaga orang lain, maka saya merasa saya sehat dan saya tidak perlu tahu apa yang dialami oleh orang lain. Kalau saya tidak pakai masker, itu urusan saya, bukan urusan orang lain. Kalau saya berpikir seperti itu, maka itu saya tidak bisa menempatkan diri. Nah, sebagai orang beriman, sebagai murid-murid Kristus, mari kita belajar menempatkan diri kita. Siapa saya sesungguhnya di hadapan Tuhan. Karena itu firman Tuhan mau berbagi tips bagaimana supaya kita bisa urip man. Bagaimana supaya kita bisa memuliakan Bapa dalam ketaatan kita. Yang pertama, bicara tentang iman. Kita tahu iman itu adalah menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Iman itu adalah percaya penuh kepada Tuhan. Nah kalau saya menyerahkan diri saya secara total kepada Tuhan, saya percaya penuh pada Tuhan, saudara-saudara pasti saya mau tunduk pada Tuhan. Tuhan mau bilang apa sama saya? Ampuni itu orang yang menyakiti kamu. Ya saya percaya Tuhan, maka saya mengampuni dia. Tetapi ketika saya berkata, Tuhan, dia terlalu menyakitkan hati saya, kok enak Tuhan. Enggak Tuhan, enggak tahun ini deh, tahun depan mungkin Tuhan. Itu berarti kita tidak percaya pada Tuhan. Saudara-saudara, urip manut itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan. Karena orang yang beriman kepada Tuhan pasti akan tunduk taat kepada Tuhan. Ada yang bilang gini, sebenarnya persoalannya bukan saya tidak mau tunduk pada Tuhan. Saya percaya penuh pada Tuhan. Saya mau tunduk pada Tuhan. Tapi persoalannya adalah ini terkait dengan masa depan saya. Kalau saya mau ikut jalan Tuhan, saya khawatir saya tidak bisa memiliki masa depan yang baik. Iman itu bicara tentang menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Itu berarti menyerahkan juga ketakutan kita, kecemasan kita, kekhawatiran hidup kita kepada Tuhan. Maka kalau kita bicara saya beriman kepada Tuhan, maka saudara ketakutan itu harus dibuang jauh-jauh. Ketika saya pegang Tuhan kuat-kuat, saya percaya penuh pada Tuhan, saya menyerahkan diri saya pada Tuhan. Saudara, yang ada di hati dan pikiran saya, di depan mata saya, hanya Tuhan. Dan itulah yang membuat saya kuat, yang membuat saya kemudian berani melangkah, menanggung resiko. Kita melihat contoh yang sangat jelas dalam Alkitab. Ibrani 11 ayat 8. Tokoh terkenal, Abraham, Bapa orang percaya. Ditulis demikian dalam Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui apa yang tidak diketahui, tempat yang ia tuju. Ini luar biasa, kita tahu cerita ini. Bagaimana Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, Abraham tinggalkan tanah kelahiranmu, pergilah, ikuti petunjukku. Kemana Tuhan? Abraham tidak tanya gitu.
Ya ikut saja. Tuhan tidak memberitahu arahnya kemana. Coba kita zaman sekarang. Daniel pergilah, pergi kemana Tuhan? Tanya kita. Kita harus kritis dong, gitu ya. Yusuf pergilah, ikuti petunjukku. Kemana Tuhan harus tahu dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, Abraham mau mengatakan kepada kita, karena saya percaya penuh pada Tuhan, maka Tuhan mau bilang apa sama saya ikut. Walaupun saya tidak paham, itu iman. Karena itu dia meninggalkan kampung halamannya, pergi ke tempat yang dia belum tahu. Tapi yang jelas Tuhan menuntun dia. Kisah Abraham, Bapak orang percaya ini mau mengatakan kepada kita. Kalau saudara mau taat, maka saudara harus beriman. Iman dan taat itu satu paket. Kalau saudara bilang saya mau bawa urepku manut sama Tuhan, berarti saudara harus beriman. Bukan sekedar percaya Tuhan ada, tetapi saya mempercayakan diri saya untuk dituntun Tuhan, untuk dipegang Tuhan, untuk diarahkan oleh firman Tuhan. Hanya itu kunci supaya kita bisa taat, beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa urip manut sama Tuhan kalau kita mampu hidup dalam kasih. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kepada murid-muridnya Tuhan Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku, buktinya apa? Kalau engkau mengasihi aku, maka buktinya adalah engkau menuruti segala perintahku. Sama seperti iman dan taat itu satu paket, maka kasih dan taat itu juga satu paket. Ada yang lagi pacaran di sini? Kalau ada yang lagi pacaran, kalau saudara mencintai kekasih saudara, kekasih saudara datang ke tempat saudara, lalu aku minta teh dong. Saudara buatkan enggak? Kalau saudara datang minta teh, bikin sendiri dong. Nah itu gak cinta itu ya. Tetapi kalau kita mencintai seseorang saudara-saudara, maka kita akan menuruti apa yang dia katakan. Kalau kita mencintai orang tua kita memberi nasihat apa, kita ikuti. Demikian pula ketika kita mengatakan aku mencintai Tuhan, aku orang beriman yang mengasihi Tuhan, maka apa yang Tuhan bilang itu kita ikuti. Jangan seperti klip tadi gitu ya. Tuhan sudah arahkan sana-sana bukan ke situ, malah merobos ke bawah. Itu enggak cinta sama Tuhan. Urip manut berada dalam sebuah satu kesatuan kehidupan yang berkesinambungan antara iman, kasih, dan taat. Ada dalam satu lingkaran yang utuh ketika saya sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, saya mengasihi Tuhan, maka konsekuensinya dengan sukacita saya mentaati Tuhan. Urip manut bukan hal yang sulit kalau iman dan kasih kita kepada Tuhan itu besar. Saudara, di masa pandemi COVID-19 ini, sesungguhnya kita sedang digembleng, kita sedang dididik, dibentuk oleh Tuhan untuk belajar urip manut. Melalui hal sederhana saja 3M itu ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Manut enggak saudara? Kalau itu saja tidak manut saudara, saudara akan lebih sulit lagi untuk manut pada Tuhan. Tetapi persoalannya di masa pandemi ini urip manut bukan sekedar 3M. Tapi ini soal bagaimana saya menempatkan diri di hadapan Tuhan. Saya mau mengasah kepekaan saya mendengar tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Tuhan, Roh Kudus itu selalu menuntun kita. Maka urip manut berarti juga manut, taat, patuh, ikut tuntunan Roh Kudus. Galatia 5 ayat 25 mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh.
Roma 8 ayat 14 mengatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kita mengaku anak-anak Allah. Siapa yang tidak merasa sebagai anak-anak Allah? Orang Kristen, pengikut Kristus, mengaku orang beriman, mengaku sebagai anak Tuhan. Ya, kalau kita adalah anak-anak Allah, maka saudara-saudara kita selalu dipimpin oleh Roh Allah. Dan ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, diarahkan oleh Roh Allah dalam hidup kita, dalam masa muda kita, respon kita dinanti oleh Allah. Respon yang manut, respon yang taat. Saudara, saya termasuk orang yang taat. Pada masa kecil, saya sangat taat pada orang tua saya. Kalau bapak saya bilang, ayo belajar, langsung pegang buku. Ayo nyapu, langsung pegang sapu. Saya takut sekali. Tetapi ketaatan kepada Tuhan tidak boleh hanya didasarkan pada rasa takut mendapat hukuman. Urip manut adalah soal antara aku dan Tuhan. Bagaimana aku menempatkan diriku di hadapan Tuhan yang aku kasihi, yang aku percaya, yang kepadanya aku mempercayakan hidupku. Tuhan yang selalu memimpin hidupku dengan rohnya, dengan firman-Nya. Mungkin di masa pandemi ini kita mulai jenuh dengan keadaan. Bosan kebaktian online terus. Tetapi kalau kita urip manut, saudara, kita akan belajar untuk menikmati itu. Memakai waktu itu untuk makin mengasah kepekaan kita pada tuntunan Tuhan. Tuhan mau apa? Mungkin di masa pandemi ini kita mulai galau akan masa depan. Bagaimana saya bisa manut sama Tuhan? Pekerjaan saya goyang. Yang sudah bekerja mungkin ada yang di PHK, mungkin ada yang berkurang penghasilannya. Bagaimana saya mau manut pada Tuhan kalau biaya kuliah saya tidak bisa dibayar oleh orang tua saya? Yang kos-kos nih, mungkin uang kosnya belum dibayar. Dalam pelbagai persoalan hidup kita, kita bisa punya banyak alasan untuk tidak manut sama Tuhan. Tetapi sebaliknya, dalam pelbagai pergumulan hidup kita, disitulah juga Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk merasakan tuntunannya. Untuk merasakan kehadirannya. Untuk merasakan bahwa tangannya selalu mengarahkan kita. Mari kita berjuang untuk urip manut. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami menyerahkan diri kami untuk Engkau bimbing dan tuntun ya Bapa. Walaupun tuntunan Tuhan tidak selalu sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tetapi biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang boleh tunduk karena kami mempercayakan hidup kami di tangan Tuhan. Untuk Engkau genggam, untuk Engkau tuntun, untuk Engkau bimbing. Tolonglah kami agar dalam perjalanan hidup kami senantiasa mau berjalan bersama Tuhan, manut sama Tuhan, kemanapun Tuhan mau membawa kami. Masa depan kami di tangan Tuhan. Biarlah kami melangkah menuju masa depan kami dalam tuntunan Tuhan. Kami tidak takut menghadapi apapun selama kami bersama Tuhan. Di dalam Kristus. Amin. Dengan bangkit berdiri, mari kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita. Menurut pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersatu hati berdoa untuk teman-teman kami yang berada dalam kehidupan yang saat ini sedang bergumul dengan aneka persoalan. Mereka yang memiliki masalah dalam studi. Mereka yang memiliki masalah dalam relasi dengan orang tua, atau mungkin relasi dengan teman dan sahabat. Kiranya Tuhan memberi hikmat, agar setiap masalah boleh dihadapi dalam terang, hikmat, dan bimbingan Roh Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami, orang tua kami, kakak, adik kami, saudara-saudara kami di masa pandemi ini. Biarlah mereka senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Karuniakanlah kekuatan dan kesehatan yang baik. Karuniakanlah berkat-Mu. Kami tahu di masa pandemi ini ada begitu banyak orang yang mengalami krisis ekonomi. Berikan iman dan pengharapan yang teguh agar seluruh anggota keluarga kami, juga keluarga-keluarga lain boleh bersatu hati untuk merasakan pertolongan Tuhan dan terus beriman dan berharap pada Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Mereka Engkau tuntun untuk menemukan pekerjaan yang tepat. Memang tidak mudah mencari pekerjaan di masa pandemi ini. Tapi kami yakin Tuhan tidak meninggalkan anak-anak Tuhan. Tuhan pasti membukakan jalan. Kami berdoa untuk teman-teman yang sedang bergumul dengan berbagai target dalam pekerjaannya. Kiranya Tuhan juga beri hikmat hingga mereka boleh mengerjakan seluruh karyanya dengan baik, dengan tepat, karena Tuhan yang membimbing dan menuntun. Kami berdoa untuk teman-teman yang sedang menyelesaikan tugas-tugas skripsi, tesis, atau dalam persiapan ujian. Kiranya Tuhan berkati belajar mereka. Tuhan berikan hikmat agar mereka dapat mempersembahkan prestasi studi yang baik dan boleh menyelesaikan studi tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Kiranya Tuhan terus berikan semangat. Di masa pandemi ini tidak semua gereja sudah bisa melakukan ibadah onsite. Dalam masa-masa ketika masih harus beribadah secara online, Tuhan persekutukan umat Tuhan. Biarlah tidak mengurangi semangat untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Di masa pandemi ini kami tetap bersekutu, mendekat pada Tuhan bersama keluarga kami. Kami berdoa untuk pemerintah negeri ini. Tuhan berkati presiden, Tuhan berkati gubernur kami, Tuhan berkati ibu wali kota. Biarlah semuanya dapat bekerja sama baik satu dengan yang lain, seluruh pemimpin di masyarakat. Untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan pertolongan Tuhan. Tuhan menolong upaya penanggulangan virus corona. Biarlah pandemi ini boleh segera berlalu. Tuhan menolong upaya-upaya untuk mencari, menemukan, bahkan untuk yang rencana membagikan vaksin. Biarlah Tuhan Engkau menolong. Biarlah semuanya dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati pengurus pemuda. Tuhan berikan hikmat. Tuhan berikan semangat. Tuhan berikan kerjasama yang baik satu dengan yang lain. Engkau menolong dalam upaya untuk terus mempersekutukan anggota pemuda. Biarlah Race Youth boleh makin bertumbuh melalui berbagai program layanan dari setiap hari, baik itu yang kami lakukan bersama dalam ibadah minggu online,
maupun acara-acara lain, kegiatan lain di hari-hari di tengah minggu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu untuk selalu dekat pada Tuhan. Dalam masa muda kami mau berjalan di jalan Tuhan. Kami satukan diri kami satukan doa kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya teman-teman, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Ayat persembahan pada minggu ini diambil di 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berkata demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berikan persembahan kita dengan transfer yang tertera rekeningnya, tertera di layar kalian masing-masing. Dan mari kita angkat satu pujian berkat anak cucu. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Yuk sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Gitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Yes. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik ini Tuhan. Kami boleh mempersembahkan sebagian dari milik kami kepadamu Bapa. Terima kasih, biarlah ini sebagai ucapan syukur yang Kau terima dengan luar biasa Tuhan. Dan biarlah Kau yang berkati juga setiap orang yang mengelola dana ini. Biarlah hikmat-Mu yang menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan persembahan kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan sudah
waktunya kita untuk beraktivitas kembali dan kita mengakhiri ibadah kita pada minggu kali ini karena tiap langkah kita harus dituntun oleh Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian, Tiap Langkahku. Teman-teman, saatnya kita melanjutkan kehidupan kita, membuktikan kepada Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang siap berjalan bersama Tuhan, urip manut di hadapan Tuhan. Lanjutkan kehidupanmu dengan sukacita, dengan semangat berkat Tuhan, mengiring langkah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
kasih.